Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Dan masih seperti biasa dengan saya di sini, saya Baper. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang tujuan kita beternak dan bagaimana cara kita dengan metode yang sederhana, murah, tetapi bisa mencapai semua target dari peternakan kita itu sendiri. Nah, jadi sebelumnya saya ingin sedikit mengulas ya, apa saja tujuan dari kita beternak ini, yang tentunya pasti diidamkan dan diinginkan oleh semua peternak ya bos. Contoh nih, sampean punya peternakan walaupun skalanya masih kecil, jadi nggak peduli berapapun total jumlah populasi sampean, yang jelas tujuan kita dalam beternak ayam itu tetap sama. Ntar ya bos, ini ribut tuh. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya tujuan dari kita beternak itu, berapapun jumlah populasi kita, tujuan kita itu diantaranya adalah produktivitas dari indukan kita itu meningkat ya, kemudian masa produksinya lebih lama ya, tentunya kita pasti ingin seperti itu bos, setiap peternak. Kemudian nih, ayam-ayam pembesaran kita minim kematian ya, seperti ini. Kemudian dengan bobot tercapai ya, tentunya kita semua ingin seperti itu bos. Kemudian lagi biaya operasional pakan lebih murah, dan yang pasti yang terakhir adalah kemampuan kita dalam menekan angka immortalitas atau angka kematian. Nah, siapa sih peternak yang nggak mau bos ya? Jadi tujuan dari saya merilis video ini adalah bagaimana kita bisa mencapai semua tujuan dari peternakan itu. Contoh, indukan kita produktivitasnya meningkat, masa produksi lebih lama, kemudian penggunaan pakan yang jauh lebih murah, pembesaran kita bobotnya tercapai, dan minim kematian. Kemudian yang pasti yang terakhir adalah kemampuan kita menekan angka kematian. Bagaimana cara melakukannya? Nah, simak terus video ini sampai habis ya bos. Oke, jadi di sini sebenarnya saya menggunakan metode ramuan tidak khusus sih, tetapi sebenarnya ini banyak yang tidak diketahui peternak. Padahal kalau ini kita terapkan di kandang kita, ini luar biasa hasilnya bos. Dan ini salah satu rahasia dari Bakal Peternak. Di sini saya menggunakan kelor. Kelor ini adalah salah satu tumbuhan yang bahkan di kalangan dunia barat sana dijuluki sebagai pohon ajaib. Apa kelebihan dari kelor ini? Kelor atau daun kelor yang biasa kita sebut di Indonesia itu memiliki kelebihan, memiliki kandungan manfaat kaya akan vitamin dan mineral ya, kaya akan vitamin dan mineral, sehingga di dunia barat sana bahkan digunakan sebagai herbal untuk pengobatan, salah satu terapi pengobatan. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya ke ternak kita? Saya dulu pernah merilis tentang sayuran hijau dan salah satunya adalah kelor. Tetapi di sini penyajian yang kita berikan sedikit berbeda, dan ini yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun ya, kurang lebih sekitar 29 tahun saya beternak ayam. Saya menerapkan aplikasi ini. Terus kenapa saya nggak pernah bongkar di video-video sebelumnya yang kalau nggak salah hampir 300 video Bakal Peternak, baru kali ini saya rilis. Jadi seperti ini bos, sebenarnya ini menjadi rahasia dari cara beternak saya yang mungkin kalau jamuan ya oke ya kan. Dan ini salah satu rahasia yang saya terapkan di kandang saya. Kenapa angka kematian itu bisa saya tekan, kemudian produktivitas dari ayam-ayam pembesaran, produktivitas dari indukan saya juga alhamdulillah bagus ya. Kemudian ayam pembesaran saya bobotnya selalu tercapai. Jadi caranya adalah saya selalu memberikan kalau dulu saya belum tahu nih ya kalau ternyata ada bubuk daun kelor, bubuk kelor ya. Tetapi sekarang saya sudah menggunakan bubuk kelor yang direbus. Nah, apakah bisa penggunaan dalam metode segar? Penggunaan dalam metode segar tetap melalui media rebus dulu bos. Jadi caranya direbus dengan ukuran 75 sampai 100 gram
daun kelor itu direbus di dalam 1 liter air, kemudian diberikan ke ayam dengan dosisnya 75 sampai 100 gram ya, dengan pemberian 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Itu dicampurkan ke pakan maupun ke air minumnya. Pemberian dengan rutin pemberian seperti ini bos, sampai akan bisa melihat perbedaan dari hasilnya ya. Yang jelas ini saya rebus, dan biasanya saya kalau nggak mau repot nih, saya kan pemberian jamu itu pencampurannya pada pakan. Nah biasanya rebusan daun kelor ini saya campurkan ke jamu fermentasi, sehingga di penampakan jamu saya itu sering terlihat seperti putih-putih itu. Nah itu adalah kandungan dari daun kelornya bos. Kandungan dari daun kelor setelah melalui proses pengendapan 2-3 hari itu akan timbul putih-putih. Nah hal ini saya lakukan, banyak sekali manfaat yang saya rasakan bos selama saya beternak ayam. Sampean kalau nggak percaya silahkan coba aplikasikan, nggak usah tanya benar nggak atau sampai berapa lama baru terlihat hasilnya. Yang jelas sampean terapkan dulu, aplikasikan dulu, baru sampean akan rasakan perbedaannya ya. Tetapi bos ya, banyak faktor yang menyebabkan ayam kita itu bisa sehat, kandang kita bisa sehat, bukan hanya soal daun kelornya. Jadi sehebat apapun metode peternakan yang kita terapkan, kalau kandang kita toh ada bagian-bagian atau faktor yang lain yang kita abaikan, tetap juga ayam kita akan mati ya. Jadi di sini kita hanya melakukan upaya-upaya seperti ini, tujuannya adalah mencapai keseluruhan, jadi saling bersinergi ya bos. Kemudian bagaimana hubungannya dengan pakan? Nah jadi contoh nih, kita menggunakan pakan alternatif ya bos. Seperti kita ketahui, pakan alternatif kan berbeda tuh dengan pakan pabrikan yang notabene dia punya kandungan memang sudah lengkap dan memang sudah didesain untuk ayam. Nah permasalahannya adalah kita di sini menggunakan pakan alternatif dengan tujuan untuk menghemat atau menekan angka operasional ya, menekan operasional pakan kita. Maka kita menggunakan metode atau menggunakan cara menggunakan pakan alternatif yang biasanya kalau di bakal peternak itu difermentasi. Dengan adanya daun kelor ini yang kandungannya kaya akan vitamin dan mineral ya, serta kandungan-kandungan lain, ini yang akan menyebabkan pakan alternatif kita itu lebih lengkap dan lebih kaya nutrisi, sehingga ayam kita tidak tertinggal bobotnya atau tidak kurus. Nanti kita akan bahas di lain hari tentang penyebab ayam kurus dan walaupun dia kuat makan. Jadi banyak ayam itu kuat makan tapi tetap kurus. Nah itu dia, nanti akan kita bahas di video yang lain. Tetapi secara khusus di sini saya membahas tentang manfaat dari daun kelor yang ada hubungannya dengan penerapan pakan murah atau pakan alternatif. Jadi di sini kita sedikit menghemat biaya pakan dengan menerapkan sistem non pakan pabrikan. Kita cukup menggunakan pakan alternatif, kita fermentasi, kemudian kita berikan campuran daun kelor, air rebusan daun kelor. Apakah boleh kita menggunakan daun kelor yang segar? Boleh bos. Jadi cukup sampean timbang 75 gram sampai 100 gram itu untuk 250 ekor ayam. Ya, kalau sampai pelihara burung puyuh itu bisa untuk 1000 ekor dengan 100 gram. Ya, pemberiannya cukup 3-5 kali dalam seminggu. Itu sudah cukup. Tapi kalau sampai mau berikan tiap hari juga sah-sah saja, nggak masalah, karena di sini dia bukan herbal sih, dia alami lah. Jadi boleh pemberian setiap hari, dan boleh juga sampean mau berikan sehari 3 kali boleh. Kalau umpamanya sampean penerapannya di pakan sehari 3 kali, ya campur di pakan 3 kali sehari ya boleh bos. Dan ini adalah salah satu bagaimana cara saya menyajikan, yaitu dengan cara menggunakan daun kelor yang bubuk atau tepungnya ya. Jadi saya belinya di online shop, saya beli kiloan. Jadi itu udah cukup lama kita pakai. Saya biasanya order beli sekali 2 kilo atau 3 kilogram per sekali order. Nah kemudian lagi, dengan cara ini saya bisa menekan angka kematian di kandang saya. Walaupun tidak 100% penerapan daun kelor ini, pemberian daun kelor ini bisa, tetapi cukup memberikan pengaruh bos. Di antaranya tentunya pada anak ayam saya. Nah ini sudah makan daun kelor nih bos, walaupun pencampurannya di pakan.
Nah, jadi pakan itu yang pakan DOC saya itu kok malah ngeblur ya. Nah, pada pakan DOC saya itu saya berikan rebusan air daun kelor, dan itu saya berikan setiap hari bos, dan alhamdulillah aktif dan dia makan terus, walaupun itu pakannya saya fermentasi ya. Jadi salah satu cara dan metode kita, upaya kita dalam meningkatkan produktivitas indukan, kemudian ayam pembesaran kita tercapai bobotnya, kemudian lagi angka kematian bisa kita tekan, itu adalah salah satunya rahasia dari bakal peternak adalah dengan pemberian rebusan daun kelor atau rebusan kelor bubuk ya. Jadi semoga bermanfaat ya bos. Kalau sampean mau ini benar apa enggak ya kan, sampean percaya aja lah. Percaya saja, sampai terapkan saja, karena ini yang saya terapkan selama bertahun-tahun saya beternak ayam kampung, dan alhamdulillah hasilnya maksimal bos. Bobot indukan juga lebih stabil, jadi dia tidak kegemukan. Tidak ada yang ayam saya itu indukan saya yang kegemukan bos, nggak ada, karena disitulah peran dari fungsi daun kelor itu tadi, rebusan daun kelor. Jadi itu salah satunya mencegah penimbunan lemak pada indukan. Jadi mungkin itu saja dulu bos ya video bakal peternak kali ini. Semoga bakal peternak bisa terus memberikan warna di antara peternak-peternak Indonesia, dan bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku.